Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Renungan seiman kita pada malam hari ini yang kita tahu penulisnya adalah Dr. Kathleen Lewijaya Guntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Guntaraf. Judulnya adalah Tuhan menjanjikan kehendaknya. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Efesus 1 ayat 9 dan 10. Mulai malam ini renungan seiman kita akan membicarakan mengenai janji-janji Tuhan. Sementara keselamatan kita hanya tergantung kepada kasih karunia Tuhan kepada kita semua. Namun sangat penting bagi kita untuk mengikuti kehendak Allah Bapa. Salah satu janjinya yang diberikan kepada kita semua adalah mengenai kehendaknya kepada semua manusia. Kehendak Allah dinyatakan dalam kehidupan Yesus saat ia berada di dunia ini. Yesus bukan saja dekat dengan kita, tetapi juga merindukan agar kita bekerja bersamanya untuk keselamatan seluruh umat manusia. Nah, sementara Tuhan merindukan untuk bermitra dengan kita dalam pekerjaannya di dunia ini, Ia memberikan janji untuk berbagi dengan kita pengetahuan kehendaknya. Salah satu contoh dari kehendaknya yang Tuhan bagikan kepada kita dapat kita lihat dalam Efesus 1 ayat 7 sampai dengan 12. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Paulus coba mengatakan kepada kita bahwa Tuhan melalui kematian Yesus menyatakan suatu rahasia dari kehendaknya kepada manusia. Kematian Yesus menunjukkan kepada kita rencana Tuhan yang luar biasa untuk mendamaikan segala sesuatu di sekitar kita dengan dirinya. Rencana Tuhan sepanjang zaman dinyatakan di dalam tindakan Yesus. Walaupun demikian, Alkitab bukan hanya menyatakan satu kali saja dari rahasia kehendaknya, malah berulang-ulang kali. Roma 12 ayat 1-2 adalah salah satu di antaranya. Sebab itu kita harus mengambil waktu untuk mencari kehendak Allah di dalam Alkitab, sambil mendengar kepada suara Roh Kudus dan juga mencari nasihat dari mereka yang berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan kehendaknya dengan cara yang diinginkannya. Kiranya hidup kita akan selaras dengan kehendaknya, dan kita dapat menjadi alat untuk memperkenalkan Yesus kepada lebih banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.